Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal yang mudah-mudahan banyak yang keluar di ujian nanti ya. Untuk kali ini itu akan diambil dari kisi-kisi PAT ya untuk kelas 8 semester 2 tentunya, dan mata pelajaran IPA. Sebelum dilanjut, bagi yang mau bergabung jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ya, kita mulai dari nomor 1. Pada penggunaan tensimeter berlaku hukum A. Hukum Pascal, B. Hukum Archimedes, C. Hukum Newton, D. Hukum Coulomb. Nah, untuk penggunaan tensimeter jawabannya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa jika zat cair di dalam ruangan tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah sama besar. Selain pada penggunaan tensimeter, hukum Pascal juga dapat kita temukan pada mesin hidrolik, kemudian dongkrak hidrolik, kempa hidrolik, dan lain sebagainya. Untuk hukum Archimedes bisa kita temukan pada konsep pembuatan kapal, kemudian jembatan Poton, dan kapal selam. Selanjutnya nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Tekanan hidrostatis yang paling besar dan yang paling kecil adalah. Nah, di sini konsep yang harus kita pahami adalah bahwa tekanan hidrostatis itu sebanding dengan besar kedalaman. Semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar pula. Dari gambar tersebut ini, yang paling dalam itu di titik C, sehingga di sini tekanan hidrostatisnya juga paling besar. Sedangkan di sini yang paling dangkal adalah titik B, sehingga tekanan hidrostatisnya makin kecil. Jadi jawabannya adalah yang di titik C dan titik B. Lanjut nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Apabila berat benda sama, benda yang memberikan tekanan terkecil pada lantai adalah. Di sini kita mengingat kembali konsep tekanan pada zat padat, bahwa tekanan pada zat padat itu dipengaruhi oleh besar gaya dan luas permukaan. Antara tekanan dengan luas permukaan ini berbanding terbalik. Artinya kita kalau ingin tekanan terkecil berarti kita mencari luas permukaan yang terbesar. Dari gambar 1, 2, 3, dan 4 ini, luas permukaan yang paling besar adalah di gambar nomor 4, yaitu memberikan tekanan yang terkecil. Lanjut nomor 4. Mengapa balon yang diisi gas helium memiliki daya terbang yang lebih besar daripada balon yang diisi oleh udara dari mulut kita? Ya, balon yang diisi gas helium ini memiliki massa jenis yang lebih ringan atau massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis udara yang keluar dari mulut kita, sehingga daya terbangnya juga lebih tinggi. Jadi jawabannya yang B. 5. Berdasarkan tabel berikut ini, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan dengan ketinggian tempat. Kita lihat bersama-sama di sini, semakin tinggi letaknya, ternyata tekanan udaranya semakin kecil. Nah, semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil, berarti yang D. Nah, berarti tekanan udara di daerah Jalan Cagak dengan di daerah Pamanukan, mana yang lebih tinggi? Ya, yang lebih tinggi adalah di daerah Pamanukan, karena ketinggiannya semakin tinggi, tekanan udaranya semakin rendah. Di daerah pegunungan dengan di daerah pantai itu ketinggiannya berbeda dan tekanannya pun berbeda. Semakin tinggi, tekanan udaranya semakin rendah. Nomor 6, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 4 meter. Berarti di sini hanya 4 meter, kemudian massa jenisnya 1000, kemudian konstanta gravitasinya 10, G-nya 10. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Tekanan hidrostatis itu rumusnya rho kali G kali H. Semuanya sudah ada, tinggal kita masukkan 1000, rho-nya 1000 kali G-nya 10, H-nya 4.
sama dengan 40.000. Lanjut nomor 7, perhatikan gambar balok berikut ini. Jika massa balok 600 gram, 600 gram, masanya 600 gram ini masih dalam satuan gram, kita ubah ke dalam kilogram, yaitu dibagi 1000, 600 dibagi 1000, 0,6 kilogram. Berapakah tekanan yang terjadi pada dasar balok? Berarti kita cari dulu luas permukaan balok yang memberikan tekanan, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 6 cm, lebarnya 2. 6 kali 2, 12 cm persegi. Nah, 12 cm persegi ini kita akan menjadikan ke dalam meter persegi. Sebelum ke sini kita konversi dulu bahwa 1 cm itu sama dengan 1/100 meter. 1 cm persegi itu sama dengan 1 cm kali 1 cm. Nah, berarti di sini 1/100 kali 1/100 sama dengan 1/10.000 meter persegi. Jadi 1 cm persegi itu sama dengan 1/10.000 meter persegi. Dengan demikian 12 cm persegi itu sama dengan 12 kali 1/10.000 atau 12/10.000. Oke. Sekarang kita mencari tekanannya. Tekanan P sama dengan F dibagi A. Di sini gayanya adalah gaya berat, yaitu M kali G per A. Oke, kita masukkan M-nya 0,6, G-nya 10, kemudian luas permukaannya 12/10.000. Sama dengan 0,6 kali 10 itu 6 dibagi 12. Ini pindah ruas ke atas, jadi sekali 10.000. Oke. Berarti sama dengan 60.000 dibagi 12. Berapa 60.000 bagi 12? Ya, jawabannya adalah 5.000 Pascal. Oke. Baik, nomor 8, pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Nah, ini jawaban yang tepat. 9. Perhatikan gambar berikut ini. Trakea dan alveolus ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, ini nomor 1 ya, cabang batang tenggorokan ini trakea. Kemudian nomor 2 adalah bronkus, nomor 3 bronkiolus, dan nomor 4 ini adalah alveolus. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Zat yang keluar masuk melalui bagian alveolus adalah alveolus ini gelembung paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah O2 dan CO2. 11. Meskipun kita menghembuskan napas kuat-kuatnya, udara di dalam paru-paru masih akan tetap ada. Volume udara tersebut dinamakan udara residu. Nah, besar udara residu ini kurang lebih 1000 ya, 1000 ml. Kita akan membahasnya satu persatu ya di sini. Yang pertama, udara komplementer. Apa itu udara komplementer? Udara komplementer ini adalah udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara
inspirasi maksimum atau menarik napas kuat-kuatnya saat melakukan inspirasi biasa. Ini besarnya 1500 ml udara komplementer ini. Kemudian kapasitas vital. Kapasitas vital paru-paru. Apa itu kapasitas vital paru-paru? Yaitu total dari udara tidal ditambah volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru ini sebesar 3500 ml. Kemudian kapasitas total paru-paru ini adalah volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Besarnya sekitar 4500 ml. Lanjut nomor 12, proses inspirasi pada pernapasan dada diawali dengan inspirasi ini adalah memasukkan udara ke dalam rongga hidung kita. Nah, ini diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk. Nah, jika otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, maka volume rongga dadanya itu akan membesar. Nah, membesarnya volume rongga dada ini akan menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru kita itu akan lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Hal ini menyebabkan aliran udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. 13. Udara yang keluar masuk paru-paru pada waktu melakukan pernapasan biasa. Ini udara tidal, tadi sudah dibahas. 14. Kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga dapat mengalami kesulitan bernapas adalah asma. 15. Berikut ini yang tidak termasuk organ ekskresi adalah usus besar. Organ ekskresi itu ada 4, hati, kemudian kulit, ginjal, satu lagi adalah paru-paru. Nah, itu ya. Hati ini akan mengeluarkan zat empedu. Kemudian kulit, keringat, ginjal ini urin, paru-paru karbon dioksida. Nomor 16. Berikut ini yang menunjukkan urutan bagian ginjal dari yang terluar hingga ke dalam adalah korteks bagian luar, kemudian disusul dengan medula, kemudian pelvis renalis. Yang ini. Lanjut nomor 17. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang berfungsi untuk tempat filtrasi. Filtrasi itu di bagian P ya, di bagian kapsul Bowman. Dan hasil dari filtrasi ini adalah urin primer. 18. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mempunyai kelenjar keringat. Nah, ini ya. Karena kulit ini mempunyai kelenjar keringat sehingga zat ekskresinya berupa keringat. 19. Peristiwa yang menunjukkan adanya getaran. Getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Yang betul adalah dawai gitar dipetik. Dawai gitar dipetik. Selain itu juga pokoknya setiap alat musik yang dimainkan itu akan menimbulkan getaran. Kalau gelombang itu getaran yang merambat. Misalnya air laut, ombak ya, gelombang suara, gelombang cahaya dan lain sebagainya. 20. Bandul berayun dari titik A ke titik B dalam waktu 0,05 sekon. Maka frekuensi ayunan adalah, kita lihat dulu di sini banyaknya getaran dari titik A ke titik B. Dari A ke B ini adalah seperempat getaran. Seperempat itu sama dengan 0,25 ya, 0,25 getaran. Yang ditanyakan adalah frekuensi getaran ini adalah banyaknya getaran dibagi waktu getar. Banyaknya getaran itu 0,25, waktunya 0,05. Nah, ini koma-koma ini nggak usah pusing-pusing. 0,25 itu kita kok di belakang koma itu 2 angka, kita hilangkan 25 aja. Di sini juga jadi 5. Nah, berubah ya. Sama aja nih dengan perbandingan
25 bagi 5 hasilnya 5. Yes. 21. Gambar di bawah ini merupakan diagram hasil suatu gelombang. Jika periode gelombangnya adalah 5, maka cepat rambat gelombangnya adalah cepat rambat gelombang itu V sama dengan panjang gelombang dibagi T. Periodenya sudah ada ya, 5 sekon. Nah, di sini kita akan mencarinya dengan menggunakan panjang gelombang. Di sini ada 2 buah gelombang ya. Ini 1 gelombang, ini 2 gelombang. 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Kalau 2 gelombang ini 15 meter, maka satu gelombangnya itu adalah 7,5. Nah, itu ya. Jadi jawabannya dibagi 5. Berapa? 7,5 dibagi 5. Dibagi 5 hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Itu. Kemudian kita lanjut nomor 22. Penyakit kuning dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Gejala penyakit kuning awalnya ditandai dengan warna kulit dan mata menjadi kuning. Penyakit ini disebabkan oleh virus, infeksi virus hepatitis. Nomor 23. Suatu penyakit ditandai dengan adanya bakteri, virus, atau jamur sehingga menyebabkan paru-paru dipenuhi dengan cairan atau nanah. Ini adalah penyakit pneumonia. Nomor 24. Urobilinogen sebagai salah satu ekskret atau zat sisa hati berfungsi untuk pewarna urin dan feses. Ini jawabannya. Zat pewarna empedu tersebut sudah tidak berfungsi sehingga harus dikeluarkan. Nomor 25. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat antara jenis penyakit dengan penyebabnya ditunjukkan oleh, kita lihat, batu ginjal, terbentuknya garam kalsium dan penimbunan asam urat, ini betul. Diabetes mellitus, tingginya kadar gula akibat hormon insulin yang dihasilkan kelenjar pankreas, ini betul. Diabetes insipidus, terjadinya kerusakan pada glomerulus pada proses filtrasi menjadi terganggu. Nefritis, peradangan pada nefron karena infeksi bakteri Streptococcus. Albuminuria, kelenjar hipofisis gagal mensekresikan hormon antidiuretik, memicu peningkatan. Nah, ini harusnya ke sini. Nah, ini ke sini. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4 ya. 1, 2, dan 4. Baik, kita lanjut nomor 26. Jika bandul C diayun, maka bandul yang turut berayun adalah, nah, di sini kita lihat yang panjangnya sama, yaitu di titik A dan E. Yaitu di titik A dan di titik E. Kenapa titik A dan titik B, bandul A dan bandul E ini ikut berayun? Hal ini karena panjang talinya sama. Jika panjang talinya sama, maka benda tersebut memiliki frekuensi getaran yang sama. Kalau frekuensi getarannya sama, maka benda tersebut akan mengalami resonansi. Resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya suatu benda jika benda lain ikut bergetar. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dapat kita temukan pada peristiwa terjadinya petir. Ketika terjadi petir, maka kaca-kaca yang ada di jendela kita itu ikut bergetar. Nah, ini peristiwa bergetarnya suatu benda jika benda yang lain ikut bergetar, ini adalah resonansi. Nomor 27. Suatu benda terletak 15 cm di depan lensa cembung, berarti di sini SO-nya, jarak bendanya 15 cm. Kemudian jarak fokusnya sebesar 12 cm. Jika benda tersebut di depan lensa, maka jarak bayangan yang terbentuk adalah SI-nya berarti. Kita gunakan persamaan 1/F sama dengan 1/SO
ditambah 1 per SI. 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. 1 per F 1 per 12 dikurangi 1 per 15. Kita cari KPK 12 dengan 15, yaitu 60. Ini ya, 60. 60 dibagi 12 itu hasilnya 5. 60 dibagi 15 ini hasilnya 4. Jadi 5 dikurangi 4 itu 1. 1 per SI sama dengan 5 dikurangi 4 itu 1. 1 per 60. Maka SI sama dengan 60 bagi 1. Ini adalah 60. Ini adalah jarak bayangan. Kalau kita ingin mencari perbesaran bayangannya mudah sekali. M sama dengan SI dibagi SO. SI nya 60, SO nya 15. 60 dibagi 15 itu hasilnya 4. Jadi perbesarannya adalah 4 kali. Lanjut nomor 28. Pada penderita cacat mata miopi adalah rabun jauh, jalannya sinar ditunjukkan oleh gambar nomor, ya, miopi ini rabun jauh ketika bayangan benda itu tidak tepat ditangkap oleh retina, tetapi dia jatuh di depan retina. Seperti ini ya, ini miopi. Kalau mata normal kan bayangannya itu tepat ya ditangkap di retina di sini. Kalau miopi rabun jauh itu jatuhnya di depan retina. Sedangkan kebalikannya rabun dekat atau hipermetropi itu jatuhnya di belakang retina. Nah, agar tepat di retina maka harus ditolong dengan menggunakan kacamata. Ya. Kalau untuk miopi rabun jauh itu harus ditolong dengan lensa negatif atau lensa cekung. Sedangkan untuk hipermetropi itu menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Di sini jawaban yang tepat adalah yang D. 29. Alat optik yang dipasang pada kapal selam untuk mengintai kapal-kapal musuh atau melihat benda-benda di permukaan air laut adalah, nah ini adalah periskop. 30. Sebuah benda terletak 3 cm di depan cermin lengkung. Berarti SO nya 3 cm. Kemudian yang memiliki jarak fokusnya di sini 6 cm. Bayangan yang terbentuk adalah, nah sebelum mencari bayangan yang terbentuk kita cari dulu berapakah SI-nya. Kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Berarti di sini 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO sama dengan 1 per SI sama dengan 1 per 6 dikurangi 1 per 6 dikurangi 1 per 3. PK nya adalah 6. 1 per 6 dikurangi 2 per 6. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Negatif 1 per 6. Jadi SI nya itu sama dengan min 6. Min ini menunjukkan bayangannya bersifat maya. Ya, bayangan bersifat maya itu bayangan yang terbentuk di
belakang cermin. Nah, 6 cm di belakang cermin. Itu ya. Selanjutnya nomor 31, perhatikan gambar berikut ini adalah cermin datar ya. Besar, tinggi, dan jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah, nah ini tinggi bayangannya 1 ya, bayangannya tinggi bendanya 1 ya, tinggi bayangannya 1. Jarak bendanya 5 ya, jarak bayangannya juga 5. Jadi untuk cermin datar ini fungsinya sifat-sifatnya adalah maya, tegak sama besar, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, kemudian bersifat kebalikan kiri dan kanan. 32. Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan pada benda adalah, nah ini dimulai dari kornea, kemudian ke pupil, dari pupil ke iris, dari iris ke lensa mata, cahaya membentuk bayangan, dan bayangan kemudian ditangkap oleh retina yang C. 33. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung memiliki sifat maya, tegak, kemudian diperkecil. Nah, cermin cembung misalnya dapat kita temukan pada kaca spion ya. Itu bayangannya maya, tegak, diperkecil. Nomor 34, Budi berteriak di mulut gua. 0, detik kemudian bunyi pantulnya terdengar. Di sini T-nya 0,5. Kemudian jika kecepatan lambat di udara itu sebesar 340, berapakah jaraknya? Kita pakai rumus ini, D sama dengan V kali T dibagi 2. Nah, kita masukkan D di sini. 340 dikali 0,5 dibagi 2 sama dengan 85. Nah, ini jawabannya. Nomor 35, besar cepat rambat gelombang transversal menurut gambar di atas adalah nah, ini tadi sudah keluar ya cepat rambatnya, kita bisa menghitungnya. V sama dengan S dibagi T. Boleh pakai ini. S nya berapa? Nah, ini dari sini ke sini itu 3. Nah, atau kita bisa mencarinya lambda dibagi waktu aja ya. Lambda dibagi waktu aja. Periode aja. Lambda dibagi periode. Lambdanya itu berarti dari sini ke sini. Nah, kalau dari sini satu ini adalah 3 meter, berarti dari sini ke sini berapa? 3, kemudian di sini 6, 9, 12. Berarti panjang gelombangnya 12. Di sini periodenya 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kita pakai rumus ini aja. Struktur yang terdapat dalam telinga manusia. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur nomor. Yang pertama, daun telinga jelas, kemudian saluran telinga, kemudian gendang telinga, kemudian tulang martil dulu, berarti di sini 6. Setelah dari tulang martil, kemudian lanjut ke tulang landasan, dari tulang landasan masuk ke tulang sanggurdi, dan kemudian ke kolea, baru ke saraf pendengaran. Jadi jawabannya yang ini, yang nomor 4. Nomor 37, berikut ini merupakan sifat-sifat cahaya kecuali memerlukan medium untuk merambat. Cahaya ini adalah gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa zat perantara. Nomor 38, sistem sonar pada kelelawar dan lumba-lumba memanfaatkan gelombang ultrasonik. Ultrasonik ini adalah gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Kalau audiosonik ini yang gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia, yaitu frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau infrasonik ini adalah gelombang yang memiliki frekuensi rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. 39, perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel, maka pegas yang memiliki periode yang sama adalah, periode ini adalah waktu dibagi jumlah getaran.
6 dibagi 12 itu 0,5. 12 bagi 6 itu 2. 7 dibagi 14 ini adalah sama 0,5. 5 dibagi 20 ini adalah 1/4 atau 0,25. Jadi yang sama ya periodenya ini adalah 1 dan 4. Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah pupil ya, pupil. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membahas 40 soal-soal untuk latihan menghadapi ujian. Mudah-mudahan banyak yang keluar ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.